Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwani fiddin wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita membeberkan beberapa contoh yang dimudahkan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah kita untuk membicarakannya tentang hal-hal yang seiring bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan di dunia agar kita nanti mudah kita melakukannya ketika kita di akhirat. Jangan sampai di dunia kita tidak latihan, kita tidak banyak melakukannya, sehingga kita ketika ingin melakukannya di akhirat Allah tidak pandang lagi. Di dunia orang-orang yang beriman disuruh banyak memanggil Allah. Disuruh banyak memanggil Allah. Bukankah kita sering mengatakan dengan lisan kita di dunia, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Apa arti Rabbana? Rabbana wahai Rabb kami. Rabbana walakal hamdu. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik. Lihat, kita mengucapkan Rabbana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana dan Rabbana. Supaya apa? Supaya nanti di akhirat ketika kita benar-benar memanggil Rabb kita, benar-benar kita memanggil Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah dengar dan Allah menyimak dan memberikan pertolongan kepada kita. Di saat kita memanggil-manggilnya nanti di akhirat. Adapun orang-orang yang tidak membiasakan lisannya dengan Rabbana, Rabbana, tidak membiasakan lisannya dengan itu, lisannya keluh untuk mengucapkan panggilan kepada Rabbnya, baru nanti di akhirat mereka memanggil Rabb mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Antum bisa buka di surah As-Sajdah ayat yang ke-12. Seandainya engkau melihat orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat di permukaan bumi, orang-orang yang rajin berbuat dosa dan maksiat di permukaan bumi, nakisu ru'usihim, mereka mendukkan kepala mereka, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Rabbana absorna, mereka berkata, Rabbana wahai Rabb kami, absorna, kami telah melihat. Kami melihat apa yang kau katakan. Kami melihat kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat kebenaran kau sampaikan kepada kami dulu di dunia. Di dalam Al-Quranul Karim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Kami sudah melihat, kami sudah mendengar, kembalikan kami ke dunia, na'mal shalihan. Kami ingin beramal saleh. Inna muqinun,
Sekarang kami benar-benar percaya. Panggilan mereka, Rabbana, Rabbana, enggak laku di akhirat. Kenapa? Mereka tidak memanggil-manggil itu di dunia. Wahai pelaku-pelaku maksiat, pelaku-pelaku dosa yang tidak pernah memanggil Allah, ini nasib kalian di akhirat. Ini nasib kalian di akhirat. Maka takutlah kepada Allah. Takutlah hari akhirat datang. Di saat kalian serius ingin memanggil Rabbana, Allah tidak dengar lagi Rabbana kalian. Maka lakukanlah panggilan Allah di dunia ini. Panggilan Allah. Panggillah kepada Allah di sini. Tengadahkan tangan antum ke langit. Panggil Rabb kita yang ada di atas aras. Abasarna, kami sudah melihat. Wasami'na, kami sudah mendengar. Farji'na ma'as salihan, na'mal salihan. Kembalikan kami ke dunia, kami ingin beramal saleh. Mana amal saleh antum di dunia? Kenapa ketika sampai di akhirat baru mau beramal saleh? Kemana saja selama ini? Jangan ketika kita ingin beramal saleh, kita tidak diberikan lagi kesempatan untuk beramal saleh oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Saudaraku, saudariku, dimanapun berada, yang telah membuka channel dakwah keluarga ini. Inna mukinun, kami sekarang percaya. Enggak laku percaya di akhirat, yang laku itu percaya di dunia. Kami sekarang yakin, enggak laku yakin di akhirat, yang laku yakin itu di dunia ini. Kalau sudah dilihat oleh mata neraka itu baru percaya, enggak laku percaya antum di akhirat. Justru itu tes keimanan untuk kita. Apakah ketika Allah bicara surga, bicara neraka, kita yakin sehingga kita benar-benar mengejar surga, benar-benar jauh dan lari dari jalan-jalan ke neraka. Karena tingkat keyakinan kita itu, tingkat keyakinan kita di dunia itu yang bermanfaat. Namun kalau sudah melihat adanya masyar, melihat adanya neraka, adanya surga, melihat adanya malaikat turun, tak ada gunanya lagi tes keimanan kita. Sehingga keimanan orang-orang kafir terhadap semua itu di dunia, di akhirat tidak laku. Di dunia lakukan keimanan itu, di dunia lakukan yakin itu, dan terus latihan untuk meningkatkan keyakinan supaya yakin kita itu nanti laku di akhirat. Saudaraku, saudariku, dimanapun berada, saya selalu mengatakan ketika orang-orang pelaku dosa dan maksiat, selalu dia di akhirat memanggil Allah, Rabbana, Rabbana, ralabat alaina situatuna, Rabbana, haula'i alladhina adalluna. Wahai Rabb kami, mereka orang-orang yang telah menyesatkan kami. Wahai Rabb kami memang orang-orang yang celaka. Memanggil-manggil Allah dengan Rabbana, Rabbana. Mana Rabbana antum di dunia? Mana Rabbana antum di dunia? Mana Rabbana kalian di dunia? Kalau di dunia tidak latihan memanggil Allah dengan Rabbana, Rabbana, Rabbi, Rabbi, baru akan memanggil di akhirat, takutnya tidak didengar lagi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidak dengar Allah lagi. Maka perbanyaklah Rabbana, perbanyaklah panggilan Allah di dunia ini. Panggilan Allah perbanyaklah di dunia ini, agar ketika nanti di akhirat kita memanggil Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah benar-benar mendengarkan panggilan kita.
Di dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-6, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari manusia berdiri untuk Rabbul Alamin. Di dalam tafsir At-Tabari dinukilkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari bahwa para ulama mengatakan maksud ayat ini bahwa ketika manusia kita dibangkitkan Allah dari alam kubur, kita disuruh berdiri dan tidak bergerak dari tempat itu 300 tahun lamanya. Berapa lamanya? 300 tahun. Berdiri 300 tahun. Siapa yang akan sanggup nanti berdiri di sana? Orang yang akan sanggup berdiri di sana. Orang yang di dunia kakinya dibawa untuk berdiri menghadap Allah. Orang yang di dunia latihan berdiri menghadap Allah. Latihan lama sholat menghadap Allah. Ini yang diajarkan Nabi kita tercinta. Ini yang sunahkan Rasulullah. Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kalau sholat panjang, terutama sholat sendiri, terutama sholat yang sendiri, beliau panjangkan sholatnya. Beliau berlatih kaki beliau berdiri menghadap Allah di dunia, agar ketika berdiri nanti menghadap Allah di akhirat, kaki itu sudah terlatih, sudah terbiasa melakukannya. Saudaraku, saudariku, dimanapun berada, wabil khusus yang membuka channel dakwah keluarga ini, Rasul itu kalau salatnya panjang lama, terutama salat sendiri, beliau melatih kaki beliau berdiri menghadap Allah di dunia, agar ketika berdiri nanti menghadap Allah di akhirat, kaki itu sudah terbiasa melakukannya. Bukankah Nabi kita tercinta SAW orang yang berdirinya terlalu lama sampai bengkak kedua kaki beliau karena terlalu lama berdiri. Seorang sahabat mengikuti Nabi kita. Nabi ingin sholat sendirian, lalu datang sahabat ikut sholat tanpa sebelumnya ada pemberitahuan kepada Nabi kita tercinta, dan ikut sholat menjadi makmum Nabi SAW dalam sholat malam beliau, salah satu sholat malam beliau. Ternyata Nabi Muhammad SAW membaca surah Al-Baqarah sampai habis. Ketika para sahabat mengikuti tanpa sepengetahuan Rasulullah, setelah surah An-Nisa sampai habis dan surah Ali Imran sampai habis, berapa panjangnya? Dan tentu kita tidak mungkin sehebat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Tapi paling tidak latihanlah salat panjang, saudaraku. Perpanjang salat antum. Lakukan dan latihan untuk menguatkan kaki ini. Nanti ketika menghadap Allah, dipanggil menghadap Allah, yauma izin tu'radun bala tahra minkum. Yauma idzin tu'radun la tahra minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan dipanggil menghadap Allah dan tidak ada satupun yang tersembunyi dari kalian ketika itu. Semuanya akan dibongkar. Maka sebelum saatnya dipanggil menghadap Allah, rajin-rajinlah menghadap Allah dari sekarang. Menghadap sholat subuh, menghadapi sholat duha, berdiri menghadap Allah di salat zuhur, berdiri menghadap Allah di salat asar, berdiri menghadap Allah di salat maghrib, berdiri menghadap Allah di salat isya, berdiri menghadap Allah di salat qabliyah masjid, berdiri menghadap Allah di salat ba'diyah, berdiri menghadap Allah di sunnah tahajud, berdiri menghadap Allah di salat tahiyatul masjid. Lakukan terus agar ketika nanti berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin di akhirat, kaki ini sudah terbiasa. Kaki ini sudah terlatih. Sebagaimana terlatihnya orang-orang yang
rajin sujud. Ketika disuruh sujud mereka bisa sujud. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tercinta sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini sahih diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu wa ardahu, berkata Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, saudaraku dengarkan, innallaha yu'nil mu'min wa yada'u ilaiha kanafahu wa yasdur. Ana ulangi lagi. Innallaha yu'nil mu'min wa yada'u alaihi kanafahu wa yasdur. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala akan mendekatkan seorang mukmin ini pada saat hari berhisab, di mana semua hadir, yang pernah hidup di dunia hadir, malaikat Allah hadir, wa ja'a rabbuka wal malakul saffan saffa, dan Rabbmu datang, malaikat sudah berbaris-baris pada hari itu, dipanggil satu persatu dipanggil oleh Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah untuk menghadapnya, untuk menghadap Allah. Ini makna menghadap Allah, untuk dihisab oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi mengatakan innallaha yu'nil mu'min, Allah mendekatkan orang-orang mukmin, wa yad'u alaihi kanafa, dan meletakkan penutupnya, tirai pembatas, yasturuhu, yang akan menutup mukmin itu sehingga hanya ada dia dan Rabbnya. Apa yang Allah katakan kepada mukmin penduduk mahsyar? Tidak ada yang tahu. Apa jawaban mukmin penduduk mahsyar? Tidak ada yang tahu. Karena Allah telah menurunkan, karena apa? Menurunkan penutupnya. Apa makna di sini yang bisa kita ambil? Yang maknanya yang kita ambil di sini hanya kita dan Allah. Maka latihanlah untuk hanya antum dan Allah. Hanya antum dan Allah. Latihan mencari waktu untuk beribadah yang ada hanya antum dan Allah. Rajinlah sembunyikan amal saleh. Rajinlah sholat tahajud di malam hari. Karena ketika antum tahajud hanya ada antum dan Allah, di mana semua manusia tidak ada yang tahu apa yang antum kerjakan. Rajin baca Al-Quran. Jika sendirian, semangat membaca Al-Quran ketika sendiri. Ketika antum sendiri, hanya antum dan Allah. Ada saatnya nanti di akhirat hanya ada antum dan Allah. Maka latihanlah. Latihan di dunia, saudaraku. Yang kita hanya beramal ketika ada orang, setelah orang tidak ada. Kita pun tinggalkan amal itu. Kalau toh pun kita kerjakan amal di saat orang tidak ada, kita bermalas-malasan. Tidak seperti semangat ketika ada orang. Latihanlah, berbanyak amalan yang hanya antum dan Allah. Saudaraku, saudariku dimanapun berada, lebih khusus keluarga ana dimanapun berada yang membuka channel dakwah keluarga ini, maka perbanyaklah panggilan Allah di dunia ini, agar nanti dipanggil menghadap Allah. Allah turunkan. Kenapa? Karena kita sudah rajin di dunia menghadapnya sendiri, maka ia panggil kita pun sendiri. Kemudian Allah berkata kepadanya, ta'rifu lambaka, apakah engkau tahu dosamu yang ini? Ta'rifu lambaka, apakah kamu tahu dosamu yang ini? Allah sebut dosa-dosa kita, saudaraku. Allah yang menyebutnya kepada kita, tidak menunggu laporan malaikat. Apakah kamu pernah melakukan ini? Apakah kamu masih ingat dosa yang itu, dosa yang ini? Dan berapa dosa kita? Berapa dosa kita? Berapa kita sudah melakukan maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Fayaqul, ketika itu dia berkata, seorang mukmin mengatakan, "Na'am, hai Rabbi." Benar,
wahai Rabb. Benar, wahai Rabb. Setiap Allah mengatakan, bukankah engkau melakukan dosa yang ini, Rabbu? Apakah engkau melakukan dosa yang ini, dosa yang itu? Benar, wahai Rabbku. Benar, wahai Rabb. Hatta karawahu bidunubih. Sehingga ketika dia telah menyampaikan dan mengakui dosa-dosanya, wara'a fin nafsi annahu khalaqa, dan dia sudah yakin dan merasa di dalam dirinya dia akan hancur dan binasa. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak dosa yang Allah sebutkan kepadanya. Terlalu banyak dosa kita yang disebutkan oleh Allah. Kalau itu adalah nasib kita, maka orang mukmin merasa dirinya sudah hancur. Qal, di saat ini adalah nasib kita, maka orang mukmin merasa dirinya sudah hancur. Qal, di saat dia sudah hancur karena terlalu banyak dosa yang Allah sebutkan kepadanya. Allah berkata, sakartuha alaika fid dunya. Aku telah menutup dosa-dosamu itu dari pandangan manusia di dunia, sehingga orang lain tidak tahu atas dosa yang kamu lakukan. Sakartuha alaika fid dunya. Aku tutup dosamu itu di dunia. Wana fi nafsu firruha lakal yaum. Wa ana firruha lakal yaum. Pada hari itu aku ampuni dosa-dosamu itu. Ya akhi, antum berbuat maksiat, kita berbuat maksiat, dan orang tidak tahu, bukan karena kita pandai menyimpannya, namun murni karena Allah menutupnya. Kalau Allah membukanya dengan sekejap mata, Allah bisa lakukan apapun untuk membuka aib kita. Wallahi, kalau aib kita dibuka oleh Allah, kita akan diludahi manusia. Kita akan diludahi oleh manusia. Begitulah dosa kita. Dengan dosa kita terlalu banyak, demi Allah, tidak akan ada orang menghargai kita kalau orang tahu apa yang kita lakukan. Namun Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang menyayangi kita dengan menutupi aib-aib kita. Maka jangan pernah merasa menjadi manusia suci. Jujurlah kepada diri sendiri. Jujurlah kepada diri antum. Dan jujurlah kepada Allah. Apa yang telah antum lakukan. Jujurlah kepada diri sendiri. Apa yang telah antum lakukan. Apa yang telah antum lakukan. Dan bagaimana kalau yang kita lakukan itu orang tahu. Allah bukakan, demi Allah kita tidak tahu di mana muka kita, harus kita buat sembunyikan. Karena di akhirat kelak, orang yang selalu menghadap Allah di kesendirian dan minta ampun, minta maaf kepada Rabbnya, mereka lah yang akan mendapatkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Allah panggil menghadap Allah, Allah turunkan penutup. Hanya dia dan Rabbnya. Hanya dia dan Rabbnya. Ya ahi, rajin-rajinlah antum melakukan amalan hanya antum dan Rabb antum. Yang lain tidak ada. Istri tidak ada, anak tidak ada, saudara tidak ada, sahabat tidak ada. Tak ada manusia kecuali hanya antum dan Allah. Saudariku, dimanapun berada, yang tengah membuka channel dakwah keluarga ini, supaya di akhirat itu yang akan Allah lakukan kepada kita. Rajin-rajinlah kita minta ampun di dunia, supaya di akhirat benar-benar ketika minta maaf kepada Allah, Allah maafkan dosa dan kesalahan itu. Allah maafkan dosa dan kesalahan yang kita lakukan di dunia. Nabi melanjutkan, wa amal kafir
Adapun orang-orang kafir, wal munafiqun dan orang-orang munafik, fayaqul ashada, berkata saksi-saksi, mereka tidak diturunkan penutup, berkata saksi-saksi, aula ilazi nakadzabu aqrabbihim, mereka orang-orang yang telah mendustakan Rabb mereka. Ala laknatullahi zalimin, ketahuilah bahwa laknat Allah itu laknat Allah untuk orang-orang yang zalim, orang yang zalim, orang musyrik, orang kafir, orang munafik yang benar-benar munafik, tidak diturunkan penutup. Allah menyampaikan kepadanya dosa-dosa yang dihadapan orang ramai, dan bukan orang ramai sekarang. Dari mulai manusia pertama Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir yang mati dengan datangnya hari kiamat. Mau kita simpan, mau kita letakkan di mana wajah kita ketika itu. Kalau kita yang mengalami na'udzubillahi min dzalik, maka lakukanlah di dunia sebelum saatnya kita ingin melakukan namun tidak ada kesempatan untuk melakukannya. Saudaraku-saudariku, wabil khusus keluarga besar Ana yang telah membuka channel dakwah keluarga ini, mudah-mudahan pada pagi hari ini apa yang Ana sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua dan bagi seluruh keluarga Ana yang mungkin tidak lama lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang tidak beberapa lama lagi. Ana pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga Ana, sepupu, keponakan, paman, yang mungkin selama ini ada kalimat kata yang keluar dari mulut Ana yang Ana sengaja mau tidak sengaja yang telah menyinggung perasaan seluruh keluarga Ana yang merasa tersinggung. Ana mohon dibukakan untuk pintu kemaafan yang sebesar-besarnya. Maafkan Ana, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan oleh Allah umur kita semuanya, disehatkan badan kita, sehingga kita dapat menjumpai bulan Ramadan dengan beribadah sebanyak-banyak ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini seluruh amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan Ana sekali lagi, Ana pribadi dan seluruh keluarga Ana mukhlis, sekeluarga, istri dan anak-anak Ana serta menantu Ana minta maaf mungkin ada hal-hal yang Ana bicarakan di belakang saudara-saudara Ana yang tidak sepengetahuan saudara-saudara Ana mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pada pagi hari ini seluruh aktivitas kita mendapatkan ridha dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat Ana sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.